Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di lahan saya, lahan organik saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial lengkap atau penjelasan lengkap ya. Saya tidak praktekkan karena ini tidak satu tujuan saja. Namun ada banyak tujuan yang saya mau beritahukan kepada bosku semuanya. Makanya saya buat hanya penjelasannya saja. Namun insya Allah saya akan jelaskan secara detail-detailnya. Dan juga bisa kalian teman-teman lihat, nah di lahan organik saya ini lumayan bagus ya, tidak sama seperti di lahan yang di lahan full kimia, karena ya begitu ya, ini lahan organik. Nanti saya akan jawab juga alasannya kenapa, nanti tenang ya, nanti saya akan jelaskan semua. Jadi buat teman-teman, biar tidak salah paham, nonton simak video ini sampai selesai agar tidak salah pahamnya, tidak salah pembuatannya, dan juga tidak salah untuk dosisnya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana pembuatan organik, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, dan juga asam amino. Di sini saya catat juga ya, karena di sini bukan saya sendiri yang meneliti tentang ini, namun di video saya sebelumnya sudah saya katakan bahwa kakak saya juga awalnya adalah seorang peneliti juga, tentang dia pernah bekerja di salah satu laboratorium perusahaan Mutiara, dan sudah keluar. Sekarang dia bekerja di logistik pertanian, dan masih ada ilmunya juga tentang peneliti. Jadi saya suruh dia untuk teliti yang saya mau bagikan ini. Oke, pertama nanti saya akan menjelaskan tentang pembuatan nitrogen, pembuatan fosfor, pembuatan kalium, pembuatan asam amino. Kalau untuk pestisida karena ribet nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terus karena ini lahan organik yang selalu berkaitan dengan mikroorganisme di dalam tanah, maka akan saya jelaskan juga apa peran mikroba, apa di setiap dataran harus diberikan mikroba, terus kapan waktu pemberian mikroba ke dalam tanah. Habis itu, apa sebab dari kemusnahan mikroba di dalam tanah kita? Ya, saya akan jelaskan mulai dari awal untuk pembuatan nitrogen. Yaitu untuk pembuatan nitrogen itu cukup perlu salah satu yang saya sebutkan ini, yaitu daun gamal atau daun lamtoro. Ya, sesuai penelitian dari saya dan juga kakak saya juga setuju. Sebenarnya kakak saya juga mempunyai beberapa daun lagi ya. Namun saya sebutkan yang gampang-gampang saja, yaitu daun lamtoro dan juga daun gamal. Itu adalah untuk pembuatan nitrogennya. Nanti kalian campur dengan air sekitar 5 liter atau 10 liter. Kalian taruh gamal atau lamtoro itu sebanyak-banyaknya, terus diucek-ucek ya, diucek-ucek. Tidak pakai fermentasi ya, tidak pakai fermentasi. Kalian semprotkan. Nah, kalau kalian semprotkan, berapa dosisnya? Untuk dosisnya itu tergantung dari beberapa banyak yang kalian pakai dalam toronya itu. Tapi menurut saya untuk daun-daun seperti ini itu banyak saja ya kalian kasih, itu tidak apa-apa, itu baik. Nah, kalau untuk pembuatan fosfor itu kalian memerlukan daun bambu, daun ketapang. Jadi pilih salah satu saja ya. Pilih salah satu atau dua-dua, semua tidak apa-apa. Fosfor itu daun bambu dan daun ketapang, diucek-ucek ya, diucek-ucek di dalam air, lalu airnya disaring, dipakai disemprotkan. Nah, itu untuk pembuatan fosfor. Dan juga kita lihat di sini untuk pembuatan kalium. Pembuatan kalium yaitu perlukan tomat, kunyit, buat tomat, kulit pisang, ataupun serabut kelapa. Nanti kalian pilih salah satu saja ya. Kalian pilih salah satu ataupun bisa pilih semuanya bisa. Namun kalau untuk memakai buah-buah, karena buah-buah ini dapat membusuk ya, maka harus dilakukan fermentasi. Karena sesuatu yang dapat bisa membusuk seperti buah-buahan ini, dia sangat mengandung gas ya, mengandung gas. Makanya seperti kita memakai pupuk urea. Pupuk urea itu kenapa sampai tidak bisa ditaruh di dekat batang? Karena ya begitu ya, dia sangat mengandung senyawa gas.
senyawa gasnya itu dari mana? Bukan dari nitrogennya itu, tapi dari apa unsur yang mengikat unsur nitrogen itu. Karena di sini karena nitrogen itu adalah senyawa bebas, maka dia tidak bisa untuk disatukan. Tapi kenapa pupuk urea itu bisa menyatu, gumpalannya kecil-kecil itu bisa menyatu? Karena ada senyawa lain, yaitu amonia. Amonia itu adalah senyawa kimia yang dulu pernah dipakai, saya sudah bilang di video sebelumnya, yaitu senyawa yang pernah dipakai untuk Perang Dunia Kedua. Itu senyawa gas ya. Nah, di sini habis selanjutnya pembuatan asam amino. Pembuatan asam amino itu kalian cukup memerlukan telur ya. Telur ya, untuk satu ini saya kasih taruh takaran untuk satu botol aqua besar ya. Satu botol aqua besar itu kalau sekiranya itu mungkin 1,5 liter mungkin ya. Itu kalian pakai telur 2 butir ataupun telur 3 butir ya. Habis itu untuk airnya, tapi saya jelaskan lagi ya. Pakai telur 2 butir. Telur itu adalah sumber nutrisi asam aminonya ya. Untuk sumber nutrisi asam aminonya. Sedangkan kalian pakai lagi, tambahkan lagi dengan miwon. Miwon atau micin itu ya. Miwon atau micin itu untuk, karena di dalam miwon itu terdapat 20 rantai nutrisi asam amino yang berbeda-beda. Nah, habis itu micin itu kalian taruh sekitaran 1 sendok saja, 1 sendok full bombong dia ya. Terus kalian pakai tambah lagi dengan air kelapa atau air cucian beras ya. Tapi ya mungkin yang lebih gampang air cucian beras. Nah, itu untuk airnya. Untuk airnya jadi tidak pakai air biasa, tapi pakai air cucian beras. Nah, air cucian beras itu fungsinya itu adalah untuk makanan mikrobanya itu saja ya. Untuk makanan mikrobanya. Jadi ya sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Bisa pakai air, tapi pakai air cucian beras lebih bagus untuk makanan dari mikrobanya itu. Setelah itu tambahkan lagi dengan bakteri fermentasinya. Bakteri fermentasi yang kita pakai adalah Lactobacillus. Nah, Lactobacillus bisa dapat di EM4 ataupun di susu Yakult. Itu takarannya ya lebih banyak lebih baik ya, tapi taruh saja 5 tutup untuk 1 botol air aqua itu. Jadi yang kita pakai di situ adalah telur 3 butir ataupun 2 butir, air, siapkan air berasnya sepenuhnya, air penuhnya di botol aqua, tapi jangan terlalu penuh sekali juga. Habis itu kita pakai air cucian beras, miwon atau micin 1 sendok, dan juga bakteri fermentasinya ya. Saya harap lengkap ya yang saya jelaskan ya, karena di sini saya tidak buat video juga karena memang terlalu banyak pembahasan yang saya mau bahas di sini, biar kita semua paham ya. Jangan seperti, saya tidak mau seperti di channel-channel lain bahas spanggal. Saya mau jelaskan itu 1 kali biar kita semua paham begitu. Saya teman-teman juga bisa paham. Habis itu yang saya mau jelaskan yaitu apa peran mikroba di dalam tanah. 2, apakah di setiap dataran harus diberikan mikroba. Yang ketiga, kapan waktu pemberian mikroba ke dalam tanah. Yang keempat, apakah sebab dari kemusnahan mikroba di dalam tanah. Ya, ini sesuai penelitian kakak saya. Ini bukan saya, tapi kakak saya. Dia meneliti tentang mikroba dan juga fungsi-fungsi dari mikroba ini. Nah, dan dia jelaskan kepada saya yaitu peran dari mikroba ini adalah untuk menguraikan bahan-bahan atau pupuk-pupuk yang kita berikan teman-teman. Salah satu contohnya seperti daun. Daun itu sebenarnya juga pupuk ya. Maksudnya daun itu juga pupuk, tapi daun yang jatuh dari pohonnya saja. Pohonnya itu jatuh, itu bisa jadi pupuk. Namun dengan kehadiran mikroba ini ya, dia menguraikan daun-daun ini sampai daun-daun ini membusuk, tinggal tulang-tulang yang terurai di bawah itulah yang diisap oleh tanaman kita. Ya. Maka itu sangat penting ya, sangat penting sekali. Kalau tidak kita berikan mikroba atau tidak ada mikroba di dalam tanah kita, maka kita berikan pupuk juga itu tidak dapat diserap teman-teman, tidak dapat diserap.
seperti pupuk kita berikan, nanti yang diserap itu cuma sedikit, bahkan tidak ada yang diserap. Tidak ada yang diserap, jadi pupuk itu dia sembunyi saja di dalam tanah, maka nanti akan menjadi racun saja bagi tanah kita kalau tidak ada mikroba ini, ya. Terus, apakah di setiap dataran harus diberikan mikroba? Nah, saya jawab ya. Tidak semua dataran diberikan mikroba. Karena untuk siklus mikroba ini hidup dan berkembang sangat pesat di dataran rendah atau yang dikenali dengan suhu yang rendah, suhu panas yang rendah. Dataran tinggi suhu panasnya yang rendah, maka di dalam tanahnya agak sedikit lembab-lembab, tidak terlalu panas, maka perkembangan dari mikroba ini itu sangat banyak. Jadi mereka berikan pupuk kimia pun bagus saja karena diserap semua, tidak meninggalkan sisa yang akan menjadi racun buat tanaman kita. Namun kalau di dataran rendah itu kalau bagaimana ya, di dataran rendah itu cenderung suhunya sangat panas ya. Kita ke ladang saja itu suhunya itu, mataharinya itu sangat gila sih. Sangat gila, dari pagi panas sampai sore jam 4 pun juga panas. Sampai jam 5 pun kadang masih panas. Itu yang membuat kehidupan mikroorganisme di dalam tanah kita itu menjadi hilang ya. Menjadi hilang. Bahkan nanti kalau nanti tidak ada. Jadi seperti contohnya, seperti coba kita lihat saja daunnya, kita petik 2 daun, kita taruh di tempat yang matahari panas atau di lahan kita yang tanahnya cenderung panas, dan juga kita taruh daun itu yang satunya lagi di tanah kita yang kita taruh di rumah ya. Kita taruh di rumah, di situ kita taruh tanah 1 ember, kita taruh di rumah. Coba nanti teman-teman lihat, pasti yang hancur duluan adalah daun yang kita taruh di rumah kita. Itu karena apa? Karena memang mikrobanya tidak mati ya teman-teman, tidak menghilang. Tidak sama seperti yang kita taruh di tanah yang penuh dengan suhu yang ekstrimnya, yang panas. Nah, di sini habis itu kapan? Jadi dari kesimpulan tadi bahwa dari pertanyaannya apakah di setiap dataran harus diberikan mikroba, maka jawabannya tidak ya. Dataran rendah tidak terlalu untuk memberikan mikroba juga tidak apa-apa, karena mikrobanya juga masih penuh ya, masih hidup semua. Namun di dataran rendah harus berikan mikroba. Nah, yang ketiga, kapan waktu pemberian mikroorganisme atau mikroba ini ke dalam tanah kita? Jawabannya adalah semakin banyak dikasih itu maka semakin bagus. Ya. Apalagi mikroorganisme atau mikroba lactobacillus ya, itu sangat bagus ya. Kita kasih ya seminggu sekali, kita kocorkan seperti IM4 kita kasih, taruh di semprotan atau kocor ya. Kita taruh sebanyak ya setengah liter, atau kalau tidak setengah liter ya itu mungkin terlalu banyak, itu nanti merugikan juga. Jadi kita taruh sekitar 5 tutup atau 6 tutup untuk 1 tangki 16 liter, kita semprotkan di bagian tanah-tanahnya ataupun kita kocorkan. Jadi kita kasih seminggu sekali, itu bagus. Jadi nanti kalau kita kasih pupuk kimia ke dalam tanah, di tanah, maka langsung diserap semua ya, diserap semua, tidak ada yang tersisa, tidak ada racun ya. Tidak tersisa, terus yang tersisa itu menjadi racun, itu tidak ya. Nah, yang berikutnya adalah apakah sebab dari kemusnahan mikroba di dalam tanah kita? Itu salah satu contohnya yang saya sudah berikan tadi, yaitu suhu panas yang sangat ekstrim ya, suhu panas yang terlalu ekstrim. Dan yang biasanya terjadi adalah, yang kebanyakan terjadi, yaitu para petani di sini memberikan insektisida maupun fungisida yang dikocorkan ke dalam tanah. Itu salah besar teman-teman, itu salah besar. Kalau di dataran rendah, di dataran tinggi itu saya rasa masih bisa-bisa saja. Namun kalau di dataran tinggi masih aman, namun kalau di dataran rendah itu mending jangan ya,
mending jangan, karena insektisida maupun fungisida itu adalah racun ya. Racun, fungisida adalah racun sistemik, sedangkan insektisida adalah racun kontak yang dapat membunuh bakteri ya, yang dapat memusnahkan bakteri di dalam tanah kita, memusnahkan semua jenis mikroorganisme di dalam tanah kita, sehingga tidak ada kehidupan mikroorganisme atau mikroba di dalam tanah kita. Maka itu adalah yang sangat fatal di situ ya. Jadi kalau kita memberikan insek ataupun fungi, itu taruh saja, kasih saja penyemprotannya lewat atas, jangan sampai kena di bagian bawah, karena itu racun ya. Karena itu racun. Di dataran rendah kita sangat memerlukan mikroorganisme. Jadi kalau kita kocorkan fungi ataupun insek di dalam tanah kita, itu percuma saja teman-teman, percuma saja, itu semua akan mati, semua akan mati. Memangnya untuk cendawan, jamur pun ikut mati, namun yang mikroorganisme yang lain pun akan mati. Maka itu yang menyebabkan nanti tanah kita menjadi rusak, tidak subur, kita berikan sesuatu pun tidak dapat diserap ya. Itu fatal sekali ya. Nah, karena di sini juga kita juga membahas tentang mikroorganisme ya. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan juga tentang, nanti saya akan tanya sama kakak saya juga, coba ya, untuk apa saja, karena dia sudah catat di sini di saya, dia bilang nanti jelas dia cari tahu untuk di video selanjutnya ya. Dia peneliti juga di sana, dia teliti di sana juga, karena dia sudah bilang di saya bahwa ada 5 kelompok mikroorganisme di dalam tanah kita ya. Ada 5 kelompok, yaitu bakteri, yang kedua protozoa, yang ketiga virus, yang keempat algae, dan yang kelima adalah cendawan ataupun jamur itu ya. Nah, dari kelima kelompok mikroorganisme di dalam tanah kita ini ada mikroorganisme yang baik untuk tanaman, dan juga ada mikroorganisme yang sangat merugikan nih. Nanti kita bahas ya, saya juga akan tanya sama dia yang mana yang mikroorganisme yang baik dan yang mana mikroorganisme yang tidak baik ya, dan bagaimana caranya untuk memusnahkan ya. Karena nanti kalau saya sendiri jelaskan kepada teman-teman, nanti tujuan saya untuk membasmi yang tidak baik, yang tidak baik, nanti takutnya yang baik juga, mikroba yang baik juga akan mampus ya. Jadi saya jelaskan, saya tanya dia dulu biar nanti dijelaskan bagaimana cara untuk membasmi ya kelompok-kelompok mikroorganisme yang merugikan namun tidak membunuh mikroorganisme yang baik ya, yang berguna bagi tanaman kita. Nah, bagi teman-teman untuk penasarannya, di video-video saya berikutnya tentang seperti ini untuk ini saya rasa ini sangat berguna ya bagi kita semua. Jadi untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, boleh ya di subscribe, ditekan tombol lonceng notifikasinya agar video-video saya berikutnya itu langsung masuk notifnya ya, langsung masuk notifnya. Karena ini yang saya buat ini tidak karangan dari saya sendiri, namun ada penelitinya khusus ya, penelitinya khusus tentang hal-hal seperti ini. Jadi saya rasa itu sangat bermanfaat sekali. Makanya lihat saja kondisi di tanaman saya. Untuk yang ini lahan organik ini mantap sekali. Sedangkan yang di lahan sana yang full kimia itu aduh hancur-hancur sekali ya. Saya juga tidak berikan mikroba juga. Karena memang ya ternyata selama ini alasannya ini sebenarnya ya. Alasannya ini. Nah, kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat ya, bagi ke teman-teman yang lain juga. Mungkin ada teman-teman yang merasa kesusahan ya, itu bagikan video ini. Bagikan video ini biar kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar bagaimana cara merawat tanaman dengan baik ya. Kalau nanti ada yang kurang jelas ya, kita sama-sama berkomunikasi, kita sama-sama berdebat di bawah kolom komentar. Pokoknya semua komentar dari teman-teman akan saya balas ya. Semua komentar dari teman-teman akan saya balas. Walaupun saya upload video sudah berapa tahun lalu,
Namun kalau ada komentar yang baru masuk 1 hari ini, tetap saya balas ya, tetap saya balas. Karena saya mau kita semua baik-baik saja, tidak ada yang mengalami masalah ya, tidak ada yang mengalami masalah. Saya rasa lumayan cukup ya video saya ini, lumayan cukup. Saya mau kasih tahu lagi ya. Kasih tahu lagi, tapi itu yang di lahan kimia ya. Kita berbagi pengalaman juga. Yang di lahan kimia itu saya lupa kasih tahu. Kemarin ya, alhamdulillah ya, hari Rabu atau Kamis ya, hari Rabu mungkin itu saya dapat sekitaran 12 kilo ya, alhamdulillah dapat 12 kilo. Saya kira itu ya tidak lumayan menghasilkan ya, tidak menghasilkan, tapi alhamdulillah lumayan menghasilkan juga ya. Tapi memang tidak terlalu banyak, itu 12 kilo itu adalah angka yang paling minimal. Karena tanaman yang 2500 batang juga sama dengan lahan ini, karena ukuran luas lahannya sama. Tanaman yang begitu banyak seharusnya kalau dipanen keempat itu sudah sekitaran dapat hampir ya, karena di tanaman-tanaman saya sebelum organik, bukan yang ini tapi yang sebelumnya saya tanam juga, kalau dipanen keempat itu 2500 batang. Dari panen keempat itu sudah lumayan ya, sudah seharusnya sudah bisa mendapatkan sekitaran 50 kilo ya, tapi saya baru dapat 12 kilo. Tapi tidak apa-apa, yang penting bisa beli rokok. Namun sekarang uangnya sudah habis, ini saya isap lagi rokok kretek juga. Tidak apa-apa, yang penting kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat, masih diberikan nyawa agar bisa hidup ya, bisa hidup. Itu sudah sangat bersyukur ya, kita harus mensyukuri itu dulu sebelumnya, baru kita kerjakan yang lainnya. Kita harus mensyukuri itu dulu. Nah, saya juga berterima kasih buat teman-temannya, buat teman-teman semua yang sudah dukung channel ini. Dukung channel ini, saya berdoa ya, saya berdoa agar teman-teman semua yang selalu dukung channel ini, insya Allah akan diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat ya. Diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat, amin. Semoga sehat selalu, keluarganya sehat selalu, amin ya Allah, amin. Dan mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video bosku semuanya, dadah.